Halo semuanya, kenalin nama aku Cahnan dan selamat datang kembali di channel Metotech. Di video kali ini, kita bakal ngebahas tentang salah satu HP yang menurut aku cukup menarik ya di kelas harganya, yaitu Poco F7. HP ini pertama kali dirilis di Indonesia pada tanggal 25 Juni 2025 dengan harga resmi di Rp5.999.000 untuk varian 12/512 GB. Dan yang menarik lagi, di harga tersebut kita tuh udah mendapatkan chipset Snapdragon 8S Gen 4 ya. Layar AMOLED 1.5K dengan refresh rate 120Hz, baterai 6500 mAh, charging 90 Watt, dan sertifikasi IP68. Nah pertanyaannya, apakah Poco F7 ini tuh masih worth it untuk dibeli? Apalagi sekarang tuh kan udah banyak HP baru dengan chipset dan fitur yang semakin menarik. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang semuanya itu ya. Mulai dari desain, layar, performa, gaming, baterai, kamera, software, sampai kekurangan apa aja sih yang menurut aku perlu kalian ketahui sebelum membelinya nanti. Jadi langsung aja kita bakal masuk ke pembahasannya. Jadi kita bakal masuk ke bagian desainnya terlebih dahulu lah ya. Menurut aku, Poco F7 ini tuh sekarang sudah terasa jauh lebih premium jika dibandingkan dengan image Poco beberapa tahun yang lalu. Bagian belakangnya nih menggunakan material kaca dan framenya udah menggunakan material metal. Terus untuk round dari sisi HP-nya itu juga udah melengkung gitu ya, kayak membentuk bulat gitu. Jadi ketika digenggam, feel-nya tuh nggak terlalu terasa seperti HP yang cuma mengejar performa aja gitu. Apalagi HP ini tuh juga udah mendapatkan sertifikasi IP68 ya. Jadi secara perlindungan terhadap debu dan air, Poco F7 ini tuh udah cukup meyakinkan. Tapi ada satu hal nih yang menurut aku perlu kalian perhatikan, yaitu bobotnya yang berada di sekitar 215 gram. Jadi buat kalian yang terbiasa menggunakan HP ringan, Poco F7 ini tuh bisa terasa ya lumayan berbobot gitu. Apalagi layarnya juga berukuran 6,83 inci ya. Jadi desainnya memang premium, tetapi bukan HP yang bisa dibilang cukup compact. Dan sekarang kita bakal masuk ke bagian layarnya. Poco F7 menggunakan panel AMOLED 6,83 inci dengan resolusi 1.5K dan refresh rate hingga 120Hz. Menurut aku, layar ini tuh merupakan salah satu kelebihan dari Poco F7 ini. Resolusinya tinggi, warnanya terlihat vibrant, dan scrolling itu terasa cukup smooth ya, berkat refresh rate 120Hz-nya. Kemudian tingkat kecerahan puncaknya itu bisa mencapai 3200 nits dalam kondisi tertentu. Jadi ketika digunakan di luar ruangan, layarnya itu masih tetap terlihat dengan cukup baik. Terus Poco juga memberikan beberapa fitur pendukung ya, seperti misalnya kayak Dolby Vision dan HDR10+. Untuk konsumsi multimedia, main game, ataupun sekedar untuk scrolling media sosial, layar Poco F7 ini tuh benar-benar memanjakan mata. Nah, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu ya, yaitu performanya. Jadi, Poco F7 ini tuh menggunakan Snapdragon 8S Gen 4 ya. Chipset ini tuh dibuat dengan proses 4 nanometer dan memiliki konfigurasi Albi Core gitu ya. Dan kalau misalnya kita bicara untuk penggunaan sehari-hari, performanya itu memang cukup kencang. Buka aplikasi, multitasking, editing, pindah-pindah aplikasi, itu semuanya terasa responsif. Apalagi RAM-nya tuh 12 GB yang menggunakan LPDDR5X dan storage-nya yang bertipe UFS 4.1 yang berkapasitas 512 GB. Jadi bukan cuma kencang chipsetnya doang ya, tetapi kombinasi RAM dan storage-nya ini tuh juga udah sangat mumpuni. Dan menurut aku, konfigurasi 12/512 GB ini justru menjadi salah satu alasan kenapa Poco F7 ini tuh terasa cukup menarik. Ya, in this condition gitu ya. Kalau misalnya kita lihat kondisi pasar sekarang, HP baru aja tuh dengan RAM yang gede dan penyimpanan yang lega itu susah banget gitu ya. Jadi ya karena hal inilah kalian itu nggak perlu terlalu khawatir untuk kehabisan storage dalam waktu yang dekat. Nah, kalau ditanya soal gaming, disinilah saatnya Poco F7 itu benar-benar bersinar. Dengan Snapdragon 8S Gen 4, game-game berat seperti misalnya kayak Genshin Impact, Wuthering Waves, Honkai Star Rail, dan game lainnya itu masih bisa dijalankan dengan performa yang sangat baik. Terus ada juga beberapa fitur seperti misalnya kayak Smart Frame Rate, terus ada Super Resolution pada game tertentu. Ya, jadi kalau misalnya memang kalian itu membeli HP yang khusus untuk gaming, menurut aku sih ya Poco F7 ini tuh sangat masuk di akal.
Ya, tapi tentu aja ya, semakin berat game dan semakin lama dimainkan, panas itu tetap menjadi salah satu sesuatu yang perlu diperhatikan. Chipset sekencang ini tuh memang membutuhkan sistem pendingin yang serius ya. Jadi jangan berharap HP ini tuh akan selalu dingin ketika dipaksa bermain game berat selama berjam-jam. Sekarang kita bakal masuk ke bagian baterainya. Jadi Poco F7 ini tuh membawa baterai berkapasitas 6500 mAh. Dan ini tuh termasuk salah satu kapasitas yang lumayan besar ya yang pernah diberikan oleh Poco di lini F mereka. Untuk penggunaan sehari-hari, kapasitas sebesar ini tuh ya jelas memberikan keuntungan. Kalian itu bisa lebih leluasa untuk menggunakan HP ini untuk misalnya kayak bersosial media, gaming, nonton video, kamera, dan aktivitas lainnya tanpa terlalu sering untuk mencari charger. Dan kalaupun baterainya habis, Poco tuh memberikan 90 watt hypercharge. Jadi kalian itu nggak terlalu perlu menunggu waktu yang terlalu lama untuk mengisi kembali baterainya. Nah, dan sekarang kita bakal masuk ke bagian kameranya. Kamera utamanya menggunakan sensor 50 megapiksel dengan OIS. Untuk kamera utamanya hasilnya tuh udah cukup bagus ya untuk kebutuhan sehari-hari. Terutama ketika kondisi pencahayaannya itu cukup. OIS itu juga membantu ketika mengambil foto ataupun video supaya hasilnya lebih stabil. Nah, untuk kamera sekundernya, Poco F7 ini tuh hanya menggunakan kamera ultrawide 8 megapiksel. Ya, jadi jangan terlalu berharap lah setup kameranya ini tuh selengkap HP yang memang fokus pada fotografi. Dan di sini tuh juga nggak ada kamera telefoto ya. Jadi kalau misalnya kalian itu sering mengambil foto objek jarak jauh atau menginginkan kemampuan zoom yang lebih serius, Poco F7 ini tuh bukan pilihan yang paling ideal. Dan untuk kamera selfie-nya, ini tuh dia menggunakan sensor 20 megapiksel ya. Dan menurut aku hasilnya sih udah cukup aja lah untuk kebutuhan sehari-hari. Lalu lanjut untuk perekaman videonya, untuk kamera belakangnya ini tuh bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Sedangkan untuk kamera depannya atau kamera selfie-nya, itu dia hanya mampu merekam sampai Full HD 60 fps. Dan untuk software sendiri, Poco F7 tuh hadir dengan HyperOS ya. Dan pengalaman menggunakan HyperOS itu menurut aku ya udah cukup matang gitu. Navigasi terasa responsif, fiturnya juga cukup banyak, integrasinya dengan ekosistem Xiaomi itu juga semakin baik. Dan Poco F7 sendiri itu menjanjikan hingga 4 generasi pembaruan Android dan 6 tahun security patch. Jadi dari sisi dukungan software, menurut aku udah cukup aman lah untuk penggunaan jangka panjang. Untuk fitur tambahan, Poco F7 itu juga cukup lengkap ya. Ada NFC, infrared blaster, gyroscope hardware, dual speaker dengan Dolby Atmos, fingerprint in display, 5G, dan segudang fitur AI yang cukup membantu. Lalu masih banyak lagi lah, dan nggak bisa semuanya untuk disebutin ya. Ya di sini yang paling kebantu sih karena adanya fitur AI yang ada di dalam HP-nya langsung. Jadi udah cukup terintegrasi langsung dengan sistemnya. Nah, setelah membahas tentang spesifikasi dari Poco F7, menurut aku masih ada beberapa kekurangan yang perlu untuk dibicarakan. Nah, yang pertama itu adalah kameranya. Kamera utamanya tuh udah cukup bagus ya, tetapi ultrawide 8 megapiksel ini tuh terasa cukup sederhana atau biasa aja lah ya untuk HP sekelas ini. Terus kedua adalah ukuran dan bobotnya ya. Dengan layar 6,83 inci dan bobot sekitar 215 gram, HP ini tuh memang cukup besar dan bongsor. Jadi untuk kalian yang lebih suka HP compact ya mungkin ini perlu dipertimbangkan lah. Dan selanjutnya, walaupun performanya sangat kencang, kalian tetap perlu untuk memperhatikan temperatur ketika bermain game yang berat dalam waktu yang lama. Karena untuk suhunya ini tuh bisa lumayan naik ya. Bahkan cukup hangat lah ya kalau misalnya dimainkan di luar ruangan dan kalau misalnya di bawah sinar matahari secara langsung gitu. Jadi penting banget lah kalau misalnya mau main game berat itu pakai cooling aja. Nah, untuk terakhir mungkin kita bakal bahas harganya dulu aja ya. Kalau misalnya pas awal rilis di Indonesia itu harganya di 5.999.000 dan kalau sekarang ya dengan kondisinya yang udah second mungkin dan dengan kondisi yang seperti ini ya, dengan susahnya mencari HP yang memiliki performa ataupun storage yang lega, mungkin harganya
nggak terlalu turun gitu ya. Ya kalau misalnya aku lihat di marketplace sih itu harganya di 5,5 jutaan. Ya menurut aku sih masih cukup wajar gitu dan masih cukup worth it banget. Nah, setelah kita membahas semuanya, menurut aku Poco F7 ini tuh masih menjadi salah satu HP yang cukup menarik lah ya untuk kalian pinang, apalagi untuk kalian yang mengutamakan performa. Chipsetnya cukup kencang, storage-nya cukup lega, layarnya juga bagus, baterainya jumbo, dan banyak fitur lainnya yang menurut aku sangat-sangat flagship killer. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih? Apakah Poco F7 itu masih layak disebut sebagai flagship killer? Atau malah jadi kurang menarik gitu ya? Karena semakin banyak HP baru yang bermunculan. Tapi bagi aku sendiri sih, Poco F7 itu masih sangat worth it banget. Jadi, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe. Nama aku Syahnan. See you next video. Goodbye, dadah!